Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di malam yang penuh bahagia dan barakah ini, tepatnya malam 1 Muharram, di mana malam 1 Muharram ini mari kita semangati dengan semangat kebangkitan Islam, dengan semangat hijrah. Tadi sudah dikumandangkan album volume 4 Santri Teladan. Mudah-mudahan dengan masuknya 1 Muharram ini, tahun baru hijrah, tidak hanya kita memiliki santri-santri yang teladan, tapi bisa juga diteladani. Yang lebih penting adalah para umanaknya adalah umanak yang teladan. Sehingga sengaja ini merupakan launching Al-Badar, juga launching semangat hijrah kita. Mungkin selama ini sering kita melihat kegiatan-kegiatan di sini, kegiatan Hari Besar Islam, tapi yang kelihatan hanyalah anak-anakku sekalian. Tapi mulai malam ini sudah saya perintahkan, sudah saya instruksikan, setiap Hari Besar Islam, setiap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam menyambut Hari Besar Islam, seluruh umanak, seluruh Dewan Guru Asatid wajib hadir, supaya menjadi teladan bagi para santri-santri kita semua. Santri-santri semua kita kerahkan untuk mengikuti Maulidun Nabi, sementara gurunya tidur di rumah, sementara pengurusnya tidak di tempat. Tapi mulai malam ini dan seterusnya wajib hadir. Makanya ini hadir semua, walaupun hadirnya takut sama absen. Sementara ini mudah-mudahan dengan semangat hijrah tidak lagi karena absen, tapi benar-benar bisa meneladani, bisa memberikan suri tauladan yang baik pada kita semua. Jadi harus kita mulai ibda' binafsik, dari kita lebih dahulu. Pimpinan lebih dahulu harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, supaya kita diikuti. Jadi mudah-mudahan semangat ini menjadi kebangkitan para seluruh umat, seluruh santri di pesantren kita ini. Kita hijrah dari yang tidak baik menjadi yang lebih, dari yang lebih baik menjadi lebih baik lagi. Yang selama ini menjadi santri telatan, menjadi guru telatan, sering telat, sering lambat, tidak boleh lagi telat dan lambat. Jadi semangat hijrah ini disemangati dengan hijrah kepindahan kita dari sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang buruk. Ini yang pertama. Yang kedua, ini saya ingin bernostalgia. Dulu pada zaman Al-Mawfurlah pernah diadakan semacam konser semacam ini. Pemainnya, musisinya semua laki-laki, hanya penyanyinya satu cewek perempuan, Halimah namanya. Yang nonton santri putra putri kayak macam ini, yang putra di pagar-pagar ini, lihatnya. Jadi ini nostalgia namanya. Jadi kalau selama ini musik gambus hadrah ini muncul dari pesantren dianggap tabu, atau saya dianggap ya melakukan terobosan langkah yang dianggap tabu selama ini, mungkin sebenarnya tidak tabu, tidak aneh, hanya karena kita lupa atau tidak tahu bahwa dulu NU punya penyanyi-penyanyi perempuan. Ada Halimah, ada Rafiqah, ada Juwairiyah. Bukan istri saya.
dan banyak lagi yang lainnya, penyanyi-penyanyi muslimat fatayat yang tampil di saat dimana musik tidak semarak seramai sekarang ini. Belum ada televisi, adanya televisi TVRI hitam putih, belum ada VCD segala macam. NU sudah membuat terobosan dalam rangka untuk mengimbangi arusnya globalisasi, musik-musik yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran kita. Muncullah penyanyi-penyanyi tadi itu. Jadi kalau sudah dulu saja NU sudah berani menampilkan penyanyi-penyanyi muslimat fatayat, kenapa saya mengeluarkan lagu Al-Badr dengan penampilan santri-santri seperti kok dipersoalkan? Ini kan pesantren NU. NU saja begitu. Jadi biar tahu ini, terutama yang santri-santri tua ini mesti tahu ini. Walaupun tadi ada yang bilang tidak tahu sama sekali sama Al-Badr, tapi mestinya ingat dulu itu tahun-tahun 70-an, 60-an ini ingat ada Halimah 2 kali hadir di pesantren ini. Walaupun saya sampai saat ini belum pernah menampilkan anak-anak kita putri keluar, tapi sebatas di layar kaca di VCD. Dan itu untuk mengimbangi musik yang sudah lebih marak sekarang saat ini, yang mestinya inilah saatnya untuk kita tandingi. Mereka yang berpenampilan erotisme yang sudah tidak sesuai dengan ajaran kita, walaupun itu gambus, tapi lihat dulu isinya itu apa. Jangan dikira Ummu Kalsum itu tidak ada kecintaannya, banyak. Pokoknya gambus, hadra pokok Islam. Ikut esena. Jadi isinya itu dilihat, dulu didengar. Tidak paham isinya. Apalagi sekarang, model-model sekarang ini, gambus ala Timur Tengah, sudah. Sambil goyangannya yang erotisme segala macam. Banyak. Saya lihat gambus-gambus yang lain. Tampilnya Al-Badr untuk mengimbangi musik-musik yang sudah kebarat-baratan, yang sudah tidak sesuai dengan nuansa Islaman kita. Ada gerakan-gerakan yang benar ini yang kita tampakkan, yang sesuai. Ini yang ingin saya lakukan. Kenapa? Tujuan saya yang mungkin bukan hanya kepada yang ustazah, ustadz, kiai, itu sudah tidak mau mungkin ke lagu-lagu gambus Al-Badr. Tapi mereka yang muda-mudi yang masih seperti itu, caranya, polanya, hidupnya, sikapnya, itulah yang menjadi sasaran saya. Umat kita tidak hanya yang kiai-kiai dan ustazah-ustazah itu saja umat kita. Tapi umat kita banyak. Mulai dari yang qori sampai yang qora itu umat kita. Itu harus kita sentuh dengan cara dan pola mereka. Dakwah tidak cukup hanya dengan lisan, dengan kita ceramah dari panggung ke panggung. Sekarang harus ada hiburannya, ada nada dakwahnya, ada musiknya, tapi musiknya yang sesuai. Ini tujuan saya, niat saya mendirikan Al-Badr. Di samping memang NU dari dulu sudah, di saat justru musik tidak semarak seperti sekarang ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung penyanyi perempuan ditampilkan langsung. Saya belum masih sampai saat ini. Kalau keluar masih penyanyi-penyanyi putra, kecuali ada permintaan, itu pun kita carikan mereka penyanyi-penyanyi yang dari luar, yang juga bisa sesuai dengan Al-Badr tentunya. Saya tidak ingin banyak mengganggu anak-anak kita yang sedang belajar. Jadi itu kenapa saya harus mendirikan Al-Badr ini, supaya tahu Islam kuat, Islam jaya ada di pundak umat Islam itu sendiri. Musik Islam akan jaya, musik Islam akan menjadi terkenal, tergantung umat Islam itu sendiri. Kalau umat Islam yang lebih suka mendengar musik-musik yang tidak Islami, maka jangan harapkan musik-musik yang bernuansa religius yang Islami ini akan bisa menyebar di mana-mana. Begitu juga bangkitnya, majunya Al-Badr, maju tidaknya Al-Badr, tergantung kalian semua, utamanya para pengurus pesantren. Kalau yang tadi ada yang cuek, tak mau tahu, berita gini-gini, malah hampir saya lihat handphonenya saja bunyinya bukan bunyi Al-Badr, bunyi yang lain. Saya lihat jalan di kantor, melewati ngontrol, yang bunyi justru lagu-lagu yang
tidak bernuansa Islam. Jadi maju tidaknya Al-Badar tergantung kalian semua. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, launching Al-Badar volume 5 dengan judul Azza wa Jalla, saya nyatakan